Jumlah pria mapan berkurang. Prilly Latukonsina mengaku sulit mendapatkan pasangan. Pernyataan itu auto mengundang hujatan. Alih-alih bangga menjadi independent woman, netizen justru menyebutnya pick me girl yang haus validasi. Sulit cari pacar baru pasca putus cinta, Amanda Manopo dan Fujian ingin fokus berkarir dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Apakah Amanda dan Fuji tak khawatir kekayaan dan ketenaran mereka membuat kaum Adam minder karena merasa tidak selevel? Sementara mengaku tak mematok kriteria khusus soal pendamping hidup, faktanya Ayu Ting Ting sulit mendapatkan suami baru. Lalu benarkah setelah 10 tahun menjadi single parent dan berulang kali disakiti laki-laki, Ayu berubah menjadi independent woman yang mampu mengcover segala kebutuhan hidupnya? Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan mengulas sosok independent woman di industri hiburan seperti Prilly Latukonsina, Amanda Manopo, Fujian, dan Ayu Ting Ting. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Heboh sejumlah pesohor haus validasi dari netizen dan masyarakat banyak tak membuat Amanda Manopo tergiur untuk memamerkan hal-hal kecil di media sosial agar mencetak viral dan diakui sebagai artis multi talent yang punya kesibukan segudang. Manda ogah mengikuti jejak sejumlah artis yang pamer membetulkan baju atau berdandan di mobil menuju lokasi syuting. Ataupun pamer kumpul-kumpul di geng arisan untuk menunjukkan kasta sosial dan circle eksklusifnya. Sejak 2020 hingga sekarang, Manda menyelesaikan sinetron stripping ribuan episode hingga tidak punya waktu banyak untuk bermedsos ria. Itu sebabnya Manda terhindar dari sebutan Pick Me Girls yang dialamatkan kepada sejumlah artis, dari Prilly Latukonsina hingga Fujian. Gadis pick me yang dikonotasikan sebagai gadis yang mengerahkan segala cara untuk menciptakan kesan spesial atau eksklusif agar menjadi sorotan di media sosial dan mendapatkan perhatian besar dari makhluk berjakun atau kaum Adam. Saya nggak pernah ngerespon sih. Saya sama sekali tidak pernah merespon, kecuali sudah menyentil ataukah memberikan berita yang menurut saya udah nggak nalar lah, maksudnya sampai akhirnya bikin orang jadi berasumsi aneh-aneh. Nah mungkin kayak gitu harus baru ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan masih berita yang receh-receh atau apa, saya nggak terlalu pentingin sih. Jika tergiur menjadi gadis pick me yang sensasional, bukan perkara sulit bagi Manda karena ia memiliki 15,6 juta followers Instagram. Namun Manda bukan artis yang mengejar popularitas secara instan. Menjadi bintang iklan sejak usia 9 tahun, mental Manda matang di lokasi syuting. Ia sempat menjadi salah satu primadona FTV sebelum bermain dalam sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang menahbiskannya sebagai ratu sinetron stripping kekinian. Ini proses perjuangan setelah aku berkarir udah hampir belasan tahun, dan mungkin ini seperti memetik buahnya lah. Tapi gimana caranya untuk memaintenance prinsip, terus untuk menjaga silaturahmi sama semuanya, dan ya bener-bener gimana menjaga, karena kan pasti kan artis banyak yang baru, pendatang baru banyak, yang cantik banyak, dan bertalenta juga banyak. Jadi gimana caranya selalu mempunyai inovasi lah untuk akunya, buat karakter akunya supaya memang masih terus dipakai. Berlanjut ke sinetron Cinta Yasmin, Amanda semakin sibuk hingga urusan percintaan untuk sementara Manda nomor 2-kan. Pasca putus dari Billy Syahputra, Manda memang tak pernah mengenalkan kekasih baru kepada awak media dan masyarakat luas. Lalu benarkah karena merasa cantik dan mapan secara finansial, Manda ogah agresif dan memilih duduk manis menunggu laki-laki tajir mempersuntingnya sebagai istri? Nggak ada sih, udah cukup sih, cukup. Nggak tahu apalagi yang kurang, maksudnya masih belum kepikiran sih. Jadi berjalan aja, doain aja. Bye-bye. Ini bukan persoalan selebritis, Mas. Hari ini siapapun, bukan hanya selebritis, itu memiliki pilihan yang sama. Memang tentu saja di seluruh dunia selebritis memiliki pengaruh
terhadap masyarakat secara umum. Tapi tren ini tidak hanya berhenti di para selebritis dalam konteks dunia. Mapan itu tentu saja berbeda-beda bagi setiap orang, tapi tentu saja yang idealnya tentu kebutuhan dasar seperti perumahan, papan gitu ya, pakaian, makanan itu tentu terpenuhi. Nah, tapi di era baru ini di mana generasi baru ini tidak hanya berorientasi kepada uang tapi juga kebahagiaan, maka ada ukuran-ukuran kebahagiaan sendiri yang kemudian tentu akan merubah definisi mapan dalam konteks modern yang artinya tidak hanya semata-mata persoalan uang. Ya, Manda tak mau sesumbar menyebut dirinya independent woman, namun tak menolak disebut wanita karir. Pasalnya, Manda menolak setuju dengan sikap independent woman seperti yang didengungkan Prilly Latuconsina, yang tak mau bergantung pada laki-laki dan tak butuh pendamping hidup. Amanda percaya filosofi laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang hilang satu. Makanya kan pertanyaan independent woman itu kan memang agak sedikit rancu ya buat saya. Jadi saya nggak terlalu merasa saya independent woman karena saya fokus kerja atau apa. Saya juga bingung Mas mau ngomong independent woman itu kayak apa, karena saya nggak ngerasa saya independent woman juga. Saya nggak tahu dalam konteks khusus independent woman itu seperti apa ya. Sejauh saya masih ya hanya wanita berkarir aja sih, wanita yang memang bekerja keras, wanita yang memang selalu punya ide yang baru. Kalau misalkan satu gagal, coba lagi. Ada A/B testing dalam sebuah bisnis, dalam sebuah kehidupan aja sih. Jadi kalau independent woman tuh itu harusnya kayak diartikan memang sudah mempunyai kayak posisi yang tinggi, mungkin jabatan yang tinggi segala macam. Saya kan masih di sini kan profesinya hanya masih artis. Being single and happy bukan berarti Amanda tidak ingin membangun rumah tangga. Soal jodoh, Amanda termasuk santuy. Kisah cintanya dengan Randy Martin, El Rumi, Esa Sigit, Chris Lauren, dan Billy Syahputra memberikan pengalaman berharga bagi Manda, khususnya dalam memandang arti cinta, kesetiaan, memberi dan menerima. Tergantung aja sih sama siapa aja, mau profesinya artis, mau profesinya pengusaha, mau profesinya apapun ya. Kalau itu memang jodoh Tuhan nggak bisa ditolak dong. Yang penting cocok aja. Yang penting cocok. Dalam memberi. Yang terutama adalah selalu memanusiakan manusia. Akhirnya sampai sekarang mungkin aku belajar kalau misalkan kita terlalu mengejar duniawi sampai akhirnya kita lupa sama di atas. Karena masih jomblo, Manda menghabiskan waktu senggangnya dengan keluarga. Sejak ibundanya meninggal 3 tahun silam, Amanda quality time bareng papa dan kakaknya, Angelica Manopo. Mereka banyak menghabiskan waktu di rumah baru Amanda yang berlantai 4 dan super mewah karena memiliki lift dan fasilitas layaknya hotel bintang 5. Kalau misalkan ditanya dapat apa aja ya cukup lah. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk kehidupan. Rumah menggabungkan gaya Korea dan Bali itu dirancang oleh Papa Amanda, Ramon Gauna Lugue Manopo, yang merupakan seorang arsitek mumpuni. Soal materi, sejak kecil Manda memang tidak pernah kekurangan. Meski sudah syuting sejak kecil, Manda melakukannya karena hobi, bukan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga seperti yang terjadi pada sejumlah artis ternama yang disebut generasi sandwich, seperti Baim Al-Katiri, Dara the Virgin, Putri Marino, Jeffrey Nicole, hingga Enzi Storia. Aku untungnya mempunyai prinsip karena aku mencintai profesiku, jadi apapun yang kulalui semuanya dengan kata ikhlas. Jadi gak terlalu muluk-muluk. Lebih ke Amanda sih, karena kan dia di dunia filmnya kan kalau dia meranin suatu film kayak dia perfect terus, berhasil terus. Apalagi kan udah banyak banget tuh film-filmnya kayak di MNC, RCTI gitu. Jadi ya wajar gak sih kalau Amanda Manopo tuh lebih ke apalagi naik daun banget kan.